Dalam setiap kehidupan pasti punya perencanaan. Tapi terkadang perencanaan yang sudah dibuat belum tentu sesuai dengan rencana. Itulah kehidupan. Tidak tahu apa yang terjadi di hari ke depan. Yang ada hanya perlu menyesuaikan keadaan ketika tidak sesuai dengan rencana. Sebelum melakukan perjalanan, kita mempersiapkan beberapa bagian, dari kebutuhan logistik, rapid test untuk berjaga-jaga, dan beberapa pakaian. Kali ini, perjalanan kita menuju ke Yogyakarta. Oke, good morning. Hari ini udah waktunya kita mau melanjutkan sebuah perjalanan. Kita mau ke mana sayang? Jogja. Ke Jogja. Nah, ini aku pamitan sama bokap dulu. Jadi ini perjalanan ini harusnya rencana berangkat pagi tapi banyak kendala jadi kita terlambat. Biasa waktu yang lelet. Oke, kita lanjut perjalanan menuju ke Jogja, guys. Sebelum berangkat, kita singgah ke rumah orang tua dahulu. Karena aku belum sempat bertemu setelah pulang dari tugas kerja. Dan sekalian untuk berpamitan. Dalam perjalanan, kita mampir sejenak di rest area untuk sarapan. Karena tadi pagi belum sempat untuk sarapan. Maklum, rencana mau berangkat lebih pagi, tapi itu cuma wacana. Jadi ini udah perjalanan sekitar 2 jam. Kita masih ada 2 jam lagi. Ini sudah ada di tol Solo Ngawi. Lumayan cukup panjang dan cuacanya nggak terlalu, ya kadang panas, kadang mendung. Jadi kira-kira ini jam berapa? Jam 12. Kira-kira sampai tujuan jam 2 lah. Oke, kita lanjut. Setelah beberapa jam perjalanan, kita langsung menuju destinasi pertama, yaitu Pawon Purba, sebuah tempat makan yang bernuansa desa dengan dikelilingi sawah dan pemandangan gunung api purba. Tapi dalam perjalanan, kita sempat disesatkan, lagi-lagi oleh Google Maps. Tapi beruntung, kita lolos dan berhasil sampai tujuan. Oke guys, akhirnya aku udah nyampe di Pawon Purba setelah beberapa jam. Nah, Pawon Purba ini letaknya di daerah, aduh aku lupa juga desa mana. Jadi Pawon Purba ini letaknya di daerah Gunung Kidul, Gunung Kidul. Nah, dia
buka setiap hari, cuma hari Senin aja libur. Di sini bener-bener kental banget suasana pedesaannya, dan itu di belakangku tuh ada Gunung Api Purba Langeran. Itu kalian bisa ke sana. Tapi kalau hari Jumat libur. Aku zoom ya. Nah, tempatnya di situ guys. Dan depanku ini, nah itu di bawah situ tempatnya itu warung Pawon Purba namanya. Oke, ayo kita ke sana. Ini suasana pedesaannya itu sawah belakang. Ayo kita ke sana. Setelah menikmati makan siang, aku berencana melakukan pendakian Gunung Api Purba yang letaknya tidak jauh dari tempat kita makan tadi. Yes guys, ini aku dari Pawon Purba mau menuju ke mana? Gunung Api Purba. Tapi kayaknya nggak bisa naik. Ini sudah kesorean dan juga agak mendung. Takutnya kehujanan. Mungkin aku ke sana mau menanyakan. Tadi sudah nanya, cuma bilangnya sih Jumat libur. Buka lagi jam 6 sore. Tapi aku kan sudah nggak di situ. Tapi kayaknya aku mau coba nanya lagi. Bisa nggak besok pagi? Karena aku masih ada bermalam satu malam di daerah Gunung Kidul. Kalau besok pagi bisa naik ke Gunung Api Purba, ya aku bakalan naik besok pagi. Tapi kalau nggak bisa ya sudah, nggak jadi, gagal pendakian hari ini. Bersama anak laki-lakiku ini lagi jalan kaki. Jaraknya sih tak jauh-jauh, 10 menit aja kalau jalan kaki. Kalau naik mobil 2 menit, kalau tadi lihat di map ya. Aku mau coba bisa apa enggak. Soalnya tempatnya bagus buat foto. Oke, aku mau lanjut jalan. Oke, kita udah selesai dari Pawon Purba, dan aku juga sudah menanyakan informasi untuk ke Gunung Api Purba. Jadi kemungkinan besok aku bakal coba lagi. Kalau bisa, karena kan aku mau naik sendiri. Tapi kalau bisa dari pihak yang jaga bolehin, ya aku akan naik. Tapi kalau nggak bisa ya sudah, berarti bukan jodohnya untuk naik ke Gunung Api Purba guys. Jadi makanannya ini recommended buat kalian. Jadi menurutmu gimana, Ma? Oke. Oke. Apalagi? Ya wis. Untuk tempatnya daerah sawah banget ya. Ini lagi hujan juga. Ya, oke deh, kita mau lanjut perjalanan kita. Mau kembali ke ini, ada kita ambil homestay di Kopi Limo. Oke guys, see you. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan. Karena kita tidak banyak kegiatan di malam hari, kita hanya memesan makanan dari pihak homestay dan langsung beristirahat. Ini udah jam 6 pagi. Ini aku kebetulan sudah dapat informasi buat ke Gunung Api Purba. Dan kebetulan aku dibantu sama bapaknya yang di sini, yang tugasnya di homestay. Namanya Pak Gito. Nah, ini orangnya. Makasih Pak ya. Udah bantu, karena aku sendiri perlu cari informasi. Pak Gito ini ternyata bisa bantuin untuk orang yang pengelola di Gunung Api Purba. Dia bisa bantuin untuk buka. Sebenarnya hari ini tuh libur ya Pak ya? Iya libur. Tapi ditelepon sama bapaknya bisa. Untung ada Pak Gito. Kalau nggak bisa saya ke sana itu. Ya oke guys, ini kita langsung ke sana. Perjalanan 15 menit Pak ya? Ya, sekitar 10 sampai 15 menit.
Oke, ini aku naik motor biar lebih enak, lebih cepat. Oke, guys, kita langsung ke Gunung Api Purba. Guys, ini aku sama lagi Pak Sudiono, salah satu pengelolanya Gunung Purba. Iya. Kebetulan memang keberuntungan saya juga bisa kenal Pak Sudiono karena ini hari libur dan langsung sama pengelolanya langsung diizinkan masuk ke sini, guys. Iya. Nah, jadi Pak, aku mau nanya, ini kalau sendiri tempat wisatanya ini sudah berapa lama Pak untuk dimulai dari pembukaan untuk tempat wisata? Ya. Sebetulnya rintisan wisata sudah lama ya. Jadi kita mulai 1987, terus kemudian mulai tenarnya di angka 2006 ke atas gitu. Oh, 2006 ya. Ya. 2006 itu sudah mulai ada embrio-embrio kegiatan pariwisata. Tapi dulu adalah wisata malam, jadi trekkingnya malam untuk anak-anak muda. Oh, gitu. Terus kemudian kita alihkan ke siang hari peminatnya, dan baru kita kelola mulai 2006 ke atas itu sudah ada peminat. ada banyak para pengunjung. Tapi hampir setiap hari ada ya, yang trekking. Tingkat kunjungan kita per bulannya sini 10.000 pengunjung kalau tidak masa pandemi itu ya. Oh, jadi sebelum masa pandemi itu sekitar 10.000 ya, 10.000 per bulannya. Per bulannya. Terus untuk sekarang kan masa pandemi kan sudah hampir sudah setahun Pak ya. Iya. Sempat ditutup apa enggak ini? Ya, ada hari-hari khusus yang memang ditutup gitu ya, hanya untuk penyemprotan saja. Penyemprotan saja ya. Ya, jadi itu setiap minggunya itu satu hari. Kemarin itu hari Senin ditutup, kemudian sekarang pindah hari Jumat. Oh, ya. Gitu ya. Senin tutup. Ya. Sekarang dipindah Jumat. Berarti Senin dibuka ya? Senin buka. Oke. Di masa pandemi ini. Selama masa pandemi ini ya. Oh, jadi masih ada selama masa pendidik masih ada ketentuan protokol yang tetap diikuti dari pemerintah ya. Tetap itu himbauan dari pemerintah harus tetap melaksanakan protokol kesehatannya bagi semua pengunjung. Masker, jarak, kemudian cuci tangan, tidak boleh gerombol. Oh, gitu ya Pak ya. Okay. Jadi untuk selama ini kalau saya tahu kan dari sekarang Gunung Api Purba sudah kan banyak toh di media sosial sudah cukup terkenal lah. Iya. Jadi ya saya pun tahunya dari media sosial juga Pak. Oke. Jadi gitu aja Pak. Nih saya mau coba naik. Jadi saya mau naik sendirian, nggak ada yang nemenin. Bapaknya kan cuma nganterin saya di sini aja. Oke, makasih Pak ya. Terima kasih. Semoga tetap lancar Gunung Api Purba ya. Dalam pendakian kali ini hanya aku sendiri. Karena tidak mungkin aku membawa anak-anak dan istriku. Karena mereka masih belum siap dan kemungkinan medannya untuk menuju puncak gunung ini agak sedikit susah bagi mereka. Aku khawatir mereka akan kelelahan di tengah-tengah pendakian ini. Oke, ini aku ada di salah satu puncak, ya bukan puncaknya sih, salah satunya dasar buatan sarang kayak sarang burung yang bisa ngeliat view buat foto, view tuh. Viewnya di sana guys. Bentar gua kasih ini. Dan di atas tuh juga ada mungkin di sana ya, di bawah ke sana. Nanti gua bakal naik ke sana nih, masih panjang. Oke. Mungkin aku istirahat dulu sebentar di sini ya, mau minum. Oke.
Walaupun ketinggian gunung ini tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 700 mdpl, bagiku lumayan cukup berat. Karena ini pertama kalinya aku mendaki sebuah gunung. Akhirnya nyampe juga di puncaknya Gunung Api Purba, Ngelanggeran. Lihat guys, sampai gua.